Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Manajemen Peserta Didik akan menjelaskan mengenai pengaturan sistem tingkat, sistem non-tingkat, sistem kredit semester, dan sistem akselerasi. Kami beranggotakan saya sendiri Putri Oktaviani, Putri Vindianing Tias, Rafki Fatur Rahman, dan Ratna Munira Huda Hanum. Pengertian sistem tingkat. Sistem tingkat merupakan suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria peserta didik akademik maupun lainnya dalam waktu tertentu berupa bentuk kenaikan satu tingkat di atasnya yang lebih tinggi. Menurut Kusmaningrum, menyebutkan bahwa kenaikan tingkat dikenal dengan istilah promosi atau promotion yang terdiri dari yang pertama promosi 100%, annual promotion, trial promotion, semi-annual promotion, subject promotion, double promotion, dan special promotion. Pertimbangan kenaikan tingkat. Yang pertama, kenaikan tingkat dipertimbangkan dengan prestasi yang bersangkutan. Yang kedua, waktu kenaikan tingkat. Dan yang ketiga, persyaratan administratif sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Vindya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan sistem tingkat. Kelebihan sistem tingkat. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai alat untuk merekayasa belajar peserta didik. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan rasa sosial. Dan yang keempat, pengadministrasian menjadi lebih mudah. Selanjutnya, kekurangan sistem tingkat. Yang pertama, peserta didik yang tidak naik tingkat akan menghadapi persoalan akademik dan psikologi. Yang kedua, peserta didik yang tidak pandai sabar menunggu peserta didik yang lain, kemampuannya lebih rendah. Sementara peserta didik yang kemampuannya rendah akan merasa dipaksa untuk mengikuti peserta didik yang kemampuannya lebih tinggi. Yang ketiga, kurang adanya kompetisi di antara peserta didik. Dan yang keempat, hanya menguntungkan perkembangan peserta didik yang menengah. Selanjutnya, sebab peserta didik mengulang atau tidak naik tingkat. Mengulang merupakan suatu keadaan di mana peserta didik tidak hanya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di atasnya. Sebab peserta didik mengulang yaitu memiliki prestasi akademik atau nilai di bawah rata-rata kelas atau standar yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Dampak positif dan negatif mengulang kelas menurut Kusmaningrum dan kawan-kawan yaitu dampak positifnya, A. Siswa diberi kesempatan untuk dapat lebih memahami pelajaran-pelajaran yang telah diberikan. Kurang mengerti. B. Membantu siswa untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar. C. Membantu mempersiapkan siswa agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Sedangkan dampak negatifnya yaitu siswa yang tidak naik tingkat akan mengalami masalah psikologis seperti tidak percaya diri, putus asa, rendah diri, frustasi, shock, bahkan mengalami stres. Program remedi peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, remedi secara akademik, dan yang kedua, remedi secara psikologis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Raffi. Menurut pengertian sistem non-tingkat. Pengertian sistem non-tingkat menurut Kusmaningrum dan kawan-kawan ditulis bukunya tahun 2019, halaman ke-103. Menyebutkan bahwa kelompok peserta didik pada sistem non-tingkat yang memprogram mata pelajaran sama
dikelompok dalam satu tempat yang sama dan diajar oleh guru yang sama dari angkatan tahun yang berbeda. Oleh karena itu, peserta didik diperbolehkan mengambil satu program yang ada di dalamnya sesuai dengan yang dimiliki tanpa adanya pengaruh dari teman-temannya. Kelebihan dan kekurangan sistem non-tingkat. Kelebihan sistem non-tingkat, yang pertama, peserta didik dapat berkembang seoptimal mungkin. Yang kedua, peserta didik dapat mengambil paket program sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga, peserta didik yang pandai akan lebih cepat menyelesaikan program studinya. Yang keempat, melatih kemandirian peserta didik. Terus ada lagi kekurangan sistem non-tingkat. Yang pertama, peserta didik sejak dini banyak memacu prestasi secara individual. Yang kedua, diperlukan penasehat akademik. Yang ketiga, sangat sulit pengadministrasiannya. Selanjutnya dilanjut kepada teman saya, Mbak Ratna Hanum. Sistem kredit semester dalam kurikulum 2013. Sekolah dengan menerapkan SKS merupakan implementasi dari sistem non-tingkat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 1. Sekolah dengan menerapkan SKS diharapkan dapat memberikan layanan kepada siswa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sekolah yang menerapkan SKS adalah sekolah pada tingkat SMP dan SMA sederajat. Konsep SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam penggunaan SKS. Yang pertama, satuan pendidikan yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang kedua, penyelenggaraan SKS pada setiap satuan pendidikan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam pencapaian setiap kompetensinya. Lalu yang selanjutnya adalah pihak yang terlibat dalam pengaturan pelaksanaan sistem kredit semester atau SKS. Yang pertama adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan, membuat model-model penyelenggaraan sistem kredit semester atau SKS bagi satuan pendidikan. Yang kedua adalah Direktorat Teknis Persekolahan, membuat dan melaksanakan program pembinaan penerapan sistem kredit semester atau SKS di lapangan sehingga sesuai dengan karakteristik pada masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota, membuat dan melaksanakan program koordinasi dan supervisi dalam penerapan sistem kredit semester di setiap satuan pendidikan di wilayah kewenangan masing-masing. Selanjutnya adalah sistem akselerasi. Sistem akselerasi adalah penyelenggaraan pendidikan di mana peserta didik yang mampu menyerap materi dengan cepat dapat naik kelas atau bahkan loncat kelas. Menurut Depdiknas tahun 2003, terdapat 3 model penyelenggaraan pendidikan akselerasi, antara lain yang pertama adalah model kelas reguler, di mana mereka yang cerdas berada dalam sekolah atau kelas reguler namun memperoleh perlakuan akselerasi sehingga dapat loncat kelas dan dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah itu lebih awal dibanding teman-temannya. Yang kedua adalah model kelas khusus. Mereka yang cerdas dikelompokkan dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun memperoleh perlakuan akselerasi sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah lebih awal dibandingkan siswa kelas reguler. Yang selanjutnya adalah model sekolah khusus. Mereka yang cerdas masuk pada sekolah khusus akselerasi, memperoleh perlakuan akselerasi dengan waktu pendidikan lebih singkat dibanding kelas reguler. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.